Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Komar di channel Utak-Atik Matematika. Yuk, pada kesempatan kali ini Kak Komar akan menyampaikan ukuran letak data. Ya, oke, langsung aja untuk yang pertama, ini tentang kuartil. Kuartil, sini ada Q1, Q2, Q3, ya. Jadi kuartil itu artinya kita membagi data menjadi empat bagian. Cara membaginya, misalkan kakak punya sepotong coklat. Nih kakak punya potong coklat. Nah, coklat ini ingin kakak bagi menjadi empat bagian. Maka biar adil caranya, yang pertama kita potong dulu pas bagian tengahnya. Nih, kita potong bagian tengahnya ya. Kemudian kita potong lagi ya. Potong lagi di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Gitu ya. Ini anggap aja sama. Nah, ketika kita memotong tengah, ini disebut dengan Q2, terus Q1 dan Q3. Q1 ini disebut dengan kuartil bawah ya. Q2 kuartil tengah dan Q3 kuartil atas. Kuartil bawah, kuartil tengah dan kuartil atas. Nah, jadi walaupun namanya kuart ya 4, datanya dibagi menjadi 4, tetapi Q-nya sampai dengan Q3. Karena Q itu sebagai apa? Kuart itu sebagai batas-batasnya. Datanya dibagi jadi 4, tetapi batasnya ada 3, gitu ya. Nah, oke, bagaimana cara menghitung kuartil? Kita lihat contoh soalnya. Nilai Q1, Q2, dan Q3 untuk data 6, 2, 4, 2, 7, 3, 8, dan seterusnya berturut-turut adalah, oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan dalam mencari kuartil, yaitu kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil. Urutannya kita lihat ya. Di sini duanya ada 2 kali. 1, 2. Kita tulis duanya 2 kali. Oke. Terus tiganya ada berapa kali kita hitung? Tiganya 2 kali ya. 2 kali. Empatnya berapa kali? Empatnya 2 kali juga. Itu ya. Dan seterusnya, sehingga kita dapat data 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9. Oke. Nah, gini ya. Ini datanya sudah kita urutkan dari mulai yang terkecil. Untuk selanjutnya ya, tadi cara mencari kuartil kita yang pertama bagi dulu menjadi 2 atau ambil tengah-tengahnya dulu. Cara mengambil tengah-tengah, kita hitung datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dibagi 2 berarti 7 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti di sini nih. Ya. Kita coba hitung lagi. Di kiri ada berapa data? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di kanan ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kiri ada 7 data, kanan ada 7 data. Berarti benar ya. Oke, tengah-tengahnya sudah benar. Di sini kita dapat Q2. Q2-nya sama dengan, kalau terletak di antara 2 data, berarti kita tambahin data itu. Jadi 5 ditambah 6 dibagi 2 ya, sama dengan berapa? 5,5. Oke, itu Q2-nya. Terus kita cari Q1-nya. Q1-nya berarti ini dari 2, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 5. Cari tengah-tengahnya lagi. Dan ternyata tengah-tengahnya pas di angka 3. Q1-nya ini ya. Q1 langsung berarti berapa? 3 ya. Terus Q3-nya ini tengah-tengahnya
yang 8 berarti ini dapat Q3 sama dengan 8. Sehingga nilai Q1, Q2, Q3-nya 3, 5,5 dan 8. Jawabannya yang A. Oke, gitu ya. Itu untuk soal kuartil. Jangan lupa caranya kita urutkan dulu. Setelah diurutkan, cari yang tengah-tengahnya. Setelah itu baru cari Q1 dan Q3-nya. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ini tentang desil. Desil berarti si data kita akan bagi menjadi 10 data. Nah, batas-batasnya ada berapa? Ya, kalau tadi kuartil 4 data, batasnya ada 3 ya, Q1, Q2, Q3. Nah, kalau yang ini berarti batasnya ada 9. Oke, cara mencari desil kita hitung ini. Hitung DI sama dengan data ke, nah, rumusnya I dikali N tambah 1 per 10. Ini 10 ya, karena desil. Nah, kita coba lihat. Ya, langkah yang pertama sama, kita harus urutkan dulu data tersebut ya. Yuk kita urutkan dari yang terkecil. 10-nya ada 1, 10. Oke, nah datanya sudah terurut. Nah, kita sekarang akan mencari D4. D4 berarti kita tulis di sini D4. D4 nih, D4 berarti X ke X ke I-nya 4 ya kan. D4 berarti I-nya 4. 4 dalam kurung N-nya berapa? Kita hitung. N itu banyak data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. N-nya 15 ditambah 1 dibagi 10. Berarti D4-nya X ke berapa nih? X ke 4 dikali 16 ya. 4 dikali 16 dibagi 10. Berarti X ke 4 kali 16, 64 ya. 64 bagi 10, 6,4. Berarti data ke 6,4. Artinya apa? Artinya data ke 64 itu data ya, data ke 6 ditambah 0,4 dikali data ke 7 dikurangi data ke 6 gitu ya. Oke, berarti D4-nya sama dengan data ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 56 ditambah dengan 0,4 dikali data ke 7-nya. Tadi kan ini ke 6-nya 56, ke 7-nya berarti 58. 58 dikurang data ke 6-nya 56. Berarti sama dengan 56 ditambah 0,4 dikali 2. Berarti 56 ditambah 0,8 sama dengan 56,8. 6,8 ya. Ada yang 56,8? Ada jawabannya. Jawabannya yang D. Nah, untuk yang D6-nya silakan teman-teman coba ya, coba dikerjakan. Betul nggak? Untuk D6-nya sama dengan 66,2. Gitu ya. Oke, itu untuk desil. Kita lanjut
ke soal berikutnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke data yang berkelompok. Ya, data berkelompok di sini ukuran letak data ada kuartil, desil, dan persentil. Ini rumus-rumusnya ya. Oke, kita lihat langsung aja ke soalnya. Nah, ini soal yang pertama. Dari data pada tabel di samping, nilai kuartil bawah. Kuartil bawah ini artinya Q1 ya. Kuartil bawah tuh Q1. Yang pertama, kita cari dulu letak datanya. Oke. Letak datanya kita tulis ya. Berarti Q1 itu X ke berapa? X ke, kita ambil yang ini nih. Nah, ya. X ke, kalau ke 1 berarti 1/4 dikali N. Ya. 1/4 dikali N. Kalau Q2 nanti 2/4, Q3 3/4. Gitu ya. Berarti sama dengan X ke berapa? Yaitu data ke 1/4 dikali N-nya itu jumlah frekuensi. Kita jumlahin 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4. Hasilnya berapa? 20 ya. Berarti data ke 1/4 kali 20. Berarti X ke berapa nih? X ke 20 bagi 4, 5. Data kelima ya. Data kelima, kita cari lokasi data kelima. Nah, ini kan udah berurutan nih. 3 artinya di sini kakak tuliskan aja ya biar teman-teman paham. 3 itu berarti data ke 1 sampai data ke 3. 4 berarti lanjutannya 4 sampai ke berapa nih? Tambahin. 3 tambah 4, 7. Berarti 4 sampai 7. Gitu ya. Lanjut berarti nih 8 sampai tambah ini 3 tambah 4 tambah 5. Berapa? 12 ya. Nah, gitu. Nah, data kelima, berarti data kelima letaknya di sini ya. 4 sampai 7 kan berarti ada angka 5 di sana. Berarti data kelima letaknya di kelas yang ini. Oke. Kita tandain kelasnya. Ya, kelasnya kelas yang kedua. Nah, setelah itu baru kita cari dengan rumusnya. Berarti ini berapa? Q4 Q1 ya. Q1 sama dengan TB, tepi bawah. Tepi bawah tuh yang mana? Tepi bawah tuh yang ini. Ya. Ini tepi bawah. TB-nya berarti TB-nya sama dengan 56 dikurang 0,5. TB itu batas bawah 56. Ya, batas bawah yang kita tandain tadi kan kita tandain kelas kedua ya. 56 dikurang 0,5 berarti 55,5 ditambah dengan setengah ya, tadi berapa? 1/4 ya. 1/4 dikali N. N-nya 20 dikurang dengan FK, frekuensi kumulatif. Nah, ini frekuensi kumulatif artinya sebelum kelas yang kita tandain, jumlahnya ada berapa? Ada 3 ya, 3 doang. Berarti ya 3 ya. Ini 3 per FQI, frekuensi kelas kuartil. Nah, ini FQI-nya yang mana? FQI itu yang ini. Oke, kita biar ada beda pakai apa ya? Pakai hitam ya. Nah, ini FQI-nya ya, frekuensi kuartilnya. 4 ya. 4 berarti ininya 4 dikali dengan C. C-nya panjang kelas. Untuk mencari C, cara gampangnya boleh kita ambil sembarang kelas aja yang ini. Kita kurangin 76 dikurang 71 berarti C-nya berapa? 5 ya. Atau boleh yang ini 56 dikurang 51 juga sama. C-nya 5 ya. Berarti
Berarti di sininya 5. Sama dengan 55,5 seperempat kali 25 kurang 3, 2 kali 5. 10 dibagi 4, jadi berapa? 10 bagi 4, 2,5 ya. 2,5. Sama dengan 50, berapa? 58. Oke. Nah, itu untuk kuartil ke-1-nya ada 58,00. Jawabannya yang B. Gimana? Bisa ya? Bisa. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu sini ya, dari data pada tabel di samping, desil kelima adalah, untuk mencari desil kelima, seperti biasa, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita tentukan dulu letaknya ya, yaitu desil kelima D5 nih sama dengan X kelima berarti 5 per karena desil berarti 10. Ini ya. Dikali dengan N. Nah, ini ya, dikali N. Berarti D5 tuh X ke berapa? Data ke 5 per 10. Dikali N-nya, kita jumlahin nih. N itu adalah jumlah frekuensi. Kita jumlahin. Ini hasilnya 40. Berarti dikali 40. Jadi, data ke 20 ya. 5 kali 40, 200 dibagi 10. Jadi data ke-20. Oke, data ke-20 di mana lokasinya? Yuk kita hitung di sini. Ini 2, berarti artinya data pertama sampai data kedua. Data ketiga sampai ke berapa? 2 tambah 4, 6. Udah 6, 7 ya. 7 sampai ke berapa? Tadi 6 tambah 6, 2, 12. Berarti udah 12, 13 sampai 12 ditambah berapa? Ditambah 10, berarti 22. Artinya data ke-20 letaknya berada di sini. Oke ya, letaknya di sini. Oke, tuh sana Umi. Oke, nah terus kita gunakan rumusnya ya. Rumusnya apa? Tadi D5 sama dengan TB. TB-nya gimana tadi? TB-nya 161 ya. 161 dikurang 0,5. Berarti 160,5 ditambah dengan I per 10, tadi I-nya berarti D5 ya, berarti 5 per 10 dikali N. 5 per 10 kali N ini ya, 5 per 10 kali N sama dengan 20. 20 dikurang dengan frekuensi kumulatif. Nah, sebelum yang kita tandai, jumlahin ya. Jumlahinnya berapa nih? Jumlahin semuanya nih. 2 tambah 4 tambah 6. Berarti berapa? 12 dibagi dengan F. Nah, ini frekuensi yang kita tandain. Mana frekuensinya kita tandain? 10 ya. Dibagi 10 dikali dengan N. Dikali dengan C. C-nya tadi 161 dikurangi 156 ya. Atau lebih gampang 166 dikurangi 161 berapa? 5 ya. Dikali 5 sehingga sama dengan 160,5 ditambah 20 kurang 12 8 per 10 dikali 5 sama dengan 8 kali 5 40 dibagi 10 jadi 4 ya. Jadi 164,5 ada jawabannya? Ada ya, yang A. Tuh, kita lanjut. Nah, ini Q3 ya. Untuk soal ini nanti kalian coba kerjakan ya, yang pertama langkahnya sama.
kalian cari dulu letaknya ya, letak dari Q3-nya. Setelah itu baru kalau untuk letak Q3 berarti tinggal data ke 3/4 ya, ke 4 dikali dengan N. Nanti silakan kalian coba jawab, kemudian jawabannya boleh dikirimkan di kolom komentar ya, untuk kakak koreksi. Oke, nah yang terakhir nih, ini tentang kelulusan atau KKM ya. Jika dari nilai ujian pada tabel di samping diambil 60% nilai terbaik, maka nilai batas terendahnya adalah 60% nilai terbaik. Berarti nilai terbaik itu nilai yang gede-gede ya, yang berada di bawah-bawah ini kan, 71 sampai 75, 66 sampai 70. Ya ini nilai-nilai terbaik itu nilai yang paling bawah ini nih, yang di daerah sini lah ya. Oke. Nah, sedangkan data ini diurutkan dari yang terendah ya. Berarti untuk mencari batasan, caranya kita ambil yang tidak lulusnya ya. Tidak lulus yaitu yang tidak lulus kita tuliskan di sini, yang tidak lulus berapa? 60%, berarti tidak lulusnya 40% dari berapa? Dari totalnya. Totalnya kita hitung 2 tambah 5 tambah 7 tambah 15 tambah 10 tambah 8 tambah 3 ya, tambah 3, jadi berapa ini? 50 ya, sama dengan 40% dari 50 berarti ada 20. Oke, yang tidak lulusnya ada 20 orang. Nah, gitu ya. Nah, untuk mencari batas kelulusan berarti kita ambil nilai tertinggi dari yang tidak lulus, dari yang tidak lulus. Caranya kita ambil ini, gunakan, boleh pakai persentil ya. Tadi persentil P berapa? Tadi yang tidak lulusnya kan 40% ya, berarti P40 sama dengan TB nya. Oke, kita tandain P40 di mana tadi? 40/100 dikali 50, 20 ya. Berarti di mana tandanya? 1 sampai 2. Sini totalnya udah berapa nih? Totalnya udah 14. Nah, berarti di sini nih. Oke. Yang kita tandain, kelasnya kita tandain di 56 sampai 60. P40 berarti TB-nya berapa? 55,5 ditambah dengan 40/100 dikali dengan N-nya 50 dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif kita jumlahin tadi ya, sebelum kelas yang kita tandain, jumlahnya berapa? 2 tambah 5 tambah 7. 14 dibagi dengan FPI. Nah, ini 15 dikali dengan panjang kelasnya 56 kurang 51, 5. Sama dengan 55,5 ditambah 4 kali 5, 20 ya. 20 dikurangi 14 dibagi 15 kali 5. Sama dengan 55,5. 20 kurang 14 jadi 6 ya. 6 kali 5, 30. 30 bagi 15 jadi 2. Jawabannya 57,5. Nah, ini dia KKM-nya atau batas terendahnya. Dan ini soal KKM ini sering muncul di UN. Jadi kalian harus bisa untuk soal tentang KKM ini ya. Kayak gitu, untuk hari ini kita belajar tentang ukuran letak data, ada kuartil, desil, persentil ya, untuk data tunggal dan data kelompok. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian
biar teman-teman kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, ketemu lagi dengan kakak di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.